Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kemungkinan. Jadi PA itu dirumuskan dengan NA per NS. Apa itu PA? PA adalah peluang kejadian A kalau NA banyak kejadian A, kalau NS banyak kejadian yang mungkin. Jadi kalau di buku itu bahwa NS itu ya, si NS ini kita kenal juga namanya dengan ruang sampel ya, atau kumpulan semua yang mungkin ya. Sebagai contoh misalnya sebuah dadu diundi. Peluang muncul bilangan genap adalah titik-titik. Maka yang pertama kita cari dulu semua kemungkinannya. Jadi kalau dadu itu diundi, yang mungkin muncul itu angka 1 sampai angka 6. Berarti dari sini NS-nya ada 6. Lalu yang ditanya adalah peluang muncul bilangan genap. Maka kita cari N yang genap, yaitu 2, 4, 6. Ada 3. Berarti peluang muncul genap itu adalah banyaknya bilangan genap per banyaknya yang mungkin muncul. Ya, yang genap tadi ada 3, semuanya ada 6. Maka peluangnya adalah 3/6 ya. Kalau disederhanakan nanti ini menjadi setengah. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari semua kemungkinan-kemungkinan itu? Itulah yang kita kenal namanya dengan kaidah mencacah, yaitu mencari semua kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan namanya diagram cabang ya. Kadang-kadang ada juga yang buat diagram pohon. Nah, contoh misalnya ya, 2 logam diundi. Peluang muncul 2 gambar adalah, berarti kalau uang logam yang pertama itu kan angka atau gambar. Yang kedua itu angka atau gambar. Yang kedua itu oke. Sehingga nanti kemungkinannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar. Berarti dari sini ada 4 kemungkinan. Berarti NS-nya 4. Lalu tadi kan diminta peluang 2 gambar. Kita cari yang dua-duanya gambar ada berapa. Ada 1 ya, yang paling bawah tadi. Berarti ada 1, sehingga peluangnya muncul 2 gambar itu adalah 1/4. Nah, misalnya kita kasih contoh yang lain ya. Kita coba contoh yang lain, misalnya 3 uang logam diundi. Gitu ya. Maka logam diundi. Peluang muncul 2 angka. Berarti kita buat yang pertama angka gambar, yang kedua angka gambar,
Yang ketiga juga sama, angka gambar. Ini angka gambar. Ini angka dan gambar. Angka dan gambar. Semuanya nanti ada 8 ya. Berarti kalau yang ini A, G, A, G, A, G, G, A, G, A, G, A, dan G, ya. Tadi kan peluang muncul 2 angka. Kita cari yang A-nya 2. Berarti yang ini 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3. Berarti N2A itu ada 3. Sehingga nanti peluangnya adalah 3/8. Tadi karena semua kemungkinannya ada 8. Ya. Satu soal lagi ya. Misalkan contoh, Pak Budi menikah dan berencana memiliki 3 anak ya. Dia berencana memiliki 3 anak. Peluang Pak Budi memiliki minimal 2 anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Jadi katanya minimal ya. Jadi kalau dikatakan minimal 2 berarti boleh lebih. Tapi tidak boleh kurang ya. Jadi anak pertamanya itu ketika lahir jenis kelaminnya kemungkinan kalau bukan laki-laki pasti perempuan ya. Karena tidak ada pilihan jenis kelamin yang lain. Hanya laki-laki dan perempuan. Anak yang kedua juga begitu. Ya, laki-laki, perempuan. Anak yang ketiga, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Sehingga kemungkinan urutan anaknya adalah laki-laki, laki-laki, laki-laki. Maksudnya anak pertama, kedua, dan ketiga laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Kalau kita hitung ini ada 8 kemungkinan. Kita cari yang minimal 2 laki-laki ya. Berarti yang 3 ini juga boleh. 1, 2, 3, 4 ya. Tidak ada lagi yang ya 2 laki-laki atau lebih. Maka peluangnya itu ya laki-laki lebih besar atau sama dengan 2 ya. Jadi boleh 2 atau lebih. Banyaknya tadi ada 4, seluruhnya ada 8. Berarti peluangnya 4/8 atau 1/2. Itu dia dengan cara diagram cabang atau diagram pohon. Cara yang berikutnya, kita bisa menggunakan tabel. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel ya. Sebagai contoh misalnya, 2 dadu diundi. Peluang muncul 2 angka kembar misalkan. Berarti kita harus mencari semua kemungkinannya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, ini dia. Jadi kalau ketemu angka 1 dengan 1 berarti di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi ada 36 kemungkinan. Ini namanya dengan NS. Nah, tadi kan ditanya peluang muncul 2 angka kembar. Kita cari dulu yang dua-duanya kembar ya. Yang ini 11, 22, 33, 44, 55 sama 66. Berarti ada 2 kembar itu ada berapa? Ada 6 ya. Berarti peluangnya ya, peluang kembar itu jadinya 6/36 atau 1/6. Jadi kalau misalnya nanti ditanya soal yang lain ya, 2 dadu diundi. Lalu ditanya peluang muncul dadu berdua mata dadu maksudnya berjumlah 8 gitu ya. Kita cari yang jumlahnya 8. Berarti si 26, 35, 44, 53, dan 66. Sehingga N yang jumlahnya 8 itu ada 5. Maka P2 apa tadi? Jumlah 8 ya? P jumlah 8 itu jadinya 5 per seluruhnya 36. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya tabel kosong. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya 2 dadu diundi. Peluang muncul 2 angka kembar. Berarti yang pertama kita cari dulu semua kemungkinan kalau 2 buah dadu kita undi ya. Berarti kita cari dulu tabel, kita bikin dengan menggunakan tabel. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel ya. Sebagai contoh misalnya 2 dadu diundi. Peluang muncul 2 angka kembar misalkan. Berarti kita harus mencari semua kemungkinannya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, lihat. Jadi kalau ketemu angka 1 dengan 1 berarti di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi ada 36 kemungkinan. Nah, namanya dengan NS. Nah, tadi kan ditanya peluang muncul dua angka kembar. Kita cari dulu yang dua-duanya kembar ya. Yang ini 11, 22, 33, 44, 55 sama 66. Berarti ada dua kembar itu ada berapa? Ada 6 ya. Berarti peluangnya ya, peluang kembar itu jadinya 6/36 atau 1/6. Jadi kalau misalnya nanti ditanya soal yang lain ya, 2 dadu diundi. Lalu ditanya peluang muncul dadu berdua mata dadu maksudnya berjumlah 8 gitu ya. Kita cari yang jumlahnya 8. Berarti si 26, 35, 44, 53, dan 66. Sehingga N yang jumlahnya 8 itu ada 5, maka P2 apa tadi? Jumlah 8 ya? P jumlah 8 itu jadinya 5 per seluruhnya 36. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya tabel kosong.